menyimpulkan titik-titik dari titik birahinya burung itu, gimana cara mengatasinya, titik gacor. Saya Syamsul Hudi, pemilik lovebird yang 86. Ini lovebird yang 86 ini saya beli sekitar tahun 2014. Waktu itu durasinya cukup panjang, yaitu dalam sebutan masih istimewa dan luar biasa. Dan harganya pun cukup mahal lah waktu itu. Karena lovebird ini ya cukup prestasi, sering juara-juara. Saya beli terus saya jalankan itu sekitar 3 bulan. Setelah itu macet sampai 5 tahun. Lovebird yang 86 ini jenis kelaminnya itu betina. Banyak orang mengatakan betina itu sulit untuk mengontrol birahi atau apa. Nah, dalam perjalanannya selama 5 tahun macet, saya ternak. Nah, terus kok timbul semi kongslet ini lovebird. Nah, terus udah mulai kena dan prosesnya banyak permasalahan memang karena lovebird ini betina. Tapi alhamdulillah
saya bisa untuk menangani selama hampir 1 tahun lebih ini. Yang 86 tetap eksis lah di perburungan lobet, di lomba lobet di ya Indonesia lah saya katakan, karena saya sudah main di beberapa event yang cukup besar. Untuk lobet yang 86 ini dalam prosesnya yaitu gimana cara menyetabilkan birahi lobet ini. Nah, itu tergantung pada pasangannya lobet ini. Kalau dia birahi sambil bunyi berarti ini sudah mulai cocok buat lobet yang 86 ini. Dalam prosesnya pasti dalam perjalanan itu ada birahi naik turunnya. Nah, gimana cara menyetabilkan ini? Ya ada trik-trik atau perawatan khusus lah untuk lobet ini. Katakanlah untuk kita embun pagi terus nanti sekitar jam 7 kita mandikan, kita mandi semprot, terus kita angin-anginkan. Setelah angin-angin kita masukkan ke dalam rumah. Untuk yang 86 ini kan pagi itu kita embun. Setelah saya pelajari sampai sekian lama ini, ternyata fungsinya embun itu cukup bagus, yaitu untuk mengurangi stresnya burung, menyetabilkan birahinya burung. Nah, itu yang selama ini saya alami. Masalahnya apa? Di lapangan itu banyak ketemu lawan-lawan yang kadang-kadang ketemu baby atau balibu, kadang-kadang ketemu pejantan. Nah, itu birahinya akan turun naik. Betina itu di situ permanen. Nah, dengan proses embun ini alhamdulillah sambil kita amati selama ini, itu yang cara yang paling efektif lah untuk penanganan burung betina ini. Terus selain itu kita umbar. Setelah main seminggu ya kita laksanakan di umbaran di pok itu sekitar seminggu bisa 2 kali sampai 3 kali. Nah, itu untuk kita umbar sama pejantannya atau pasangannya. Masalahnya apa? Biar bisa rileks. Nah, di umbaran itu ya kadang-kadang burung itu bunyi-bunyi sendiri. Ya mungkin dari setelah kita angin-anginkan pagi itu kita umbar mulai jam 8 bisa sampai jam 1. Kadang-kadang bisa lebih juga, lihat kondisi burungnya juga. Makanya kalau di umbaran ini kayaknya burungnya kelihatan rileks, santai, bisa untuk olahraga lah. Katakanlah kalau kita olahraga bisa terbang ke sana kemari yang lebih luas. Untuk masalah pakan lobet yang 86 ini saya nggak memakai millet polos saja. Saya memang memakai campuran khusus yang untuk penggacor dan penyentabil birahi yang 86 ini. Dalam setiap lomba akan saya siapkan pakan khusus. Nah, itu dalam lomba itu kita sudah ada tahu takarannya yang kira-kira sampai main berapa sesi. Itu kita siapkan pakannya yang pakan campuran khusus ini. Dan ini memang saya ada campuran khusus untuk yang 86 ini. Terus kalau untuk di lapangan memang yang 86 ini jarang bunyi waktu di bawah. Bawah itu dia biasa tidur. Nah, terus kalau mau main sebelum satu sesi main biasanya kita kasih makan itu jagung sama pakan campuran itu. Kita suapin. Biasanya yang 86 paling suka disuapin. Nah, setelah kurang satu sesi sampai nanti mau naik baru kita lepas itu pejantannya, pasangannya kita ambil. Nah, terus sebelum naik biasanya kita semprot ekornya. Terus kita naikkan. Alhamdulillah untuk yang 86 bisa stabil dan moncer sampai saat ini. Dari
pakan campur yang saya sebutkan tadi memang untuk menata birahi dan gacornya agar bisa maksimal dalam setiap seasonnya. Katakanlah kita bisa main sampai 5 season atau 6 season. Nah itu kita usahakan setiap seasonnya bisa maksimal. Season pertama sampai season 6 itu bisa maksimal. Tapi memang salah satunya itu pasti ada maksimalnya, paling maksimal. Nah pakan campur ini ya millet putih dan ada kanar sedikit lah. Nah itu maaf ini nggak bisa saya sebutkan semua. Ini memang mungkin feeling saya. Untuk memang lobot betina ini ada perlakuan khusus memangnya, karena untuk birahinya bisa naik turun dan moodnya pun kadang-kadang kan butuh perlakuan khusus. Nah yang 86 ini sebelum main, setelah kita suapin, nah setelah kita ambil pasangannya, biasanya kita semprot ekor untuk perlakuan khusus. Biasanya burung ini akan, sebelum kita semprot dan diambil pasangannya, dia akan tertata sendiri. Dia akan siap untuk disemprot burung ini. Kita semprot ekornya, nah pertanda untuk mau digantang. Nah ini awalnya juga nggak gitu. Pertama ya saya semprot dadanya, tapi hasilnya kan nggak masuk. Ternyata yang bagus ini kita semprot ekor, pertanda dia mau kita gantang. Nah setelah itu dia kan sudah kebiasaan. Kalau kita mau semprot ekor berarti dia sudah siap main. Nah kita bawa ke gantangan. Nah terus kita naikkan itu untuk menyetabilkan dan membuat mood lobot ini bisa stabil. Untuk pasangannya yang 86 ini, untuk penyetabil birahi selama ini itu saya sekitar 1,5 tahun yang jalan ini sekitar 5 ekor pasangannya, dan warnanya pun tetap, dan ini selama ini pasangannya dewasa, labu dewasa. Nah untuk penyetabil itu kita nggak pernah untuk pakai yang baby, dan untuk yang 86 ini kita pakai dewasa jantan. Kalau lobot yang 86 ini cirinya lagi birahinya puncak lah. Itu kelihatan gelisah, sering gigit-gigit, teruji, merayap, kadang-kadang jantannya sampai diajar. Nah, biasanya itu waktu di lomba. Nah, waktu pulang besoknya kita umbar di pok-pokan itu, sambil kita usahakan bisa bergerak untuk mengurangi birahinya biar terbang sana sini. Biasanya kita maksimalkan biar birahinya turun. Nah kalau sudah gitu kita lihat sudah rukun lagi sama pejantan atau pasangannya. Maksudnya apa? Waktu kita umbar itu kita umbar dua-duanya, bukan satu ekor saja. Waktu kita umbar dua-duanya, dan di situ baru kelihatan oh birahinya udah turun, sudah mulai rukun, nggak ngejar-ngejar lagi sama pejantannya. Maksudnya lobot betina ini lebih galak lah. Kalau kita bilang lebih galak daripada pejantan, karena pejantannya yang sering ngalah. Maksudnya apa? Dikala muncul birahi yang kurang birahi, akhirnya bisa untuk mengangkat birahi dari pasangan yang akan kita lomba itu. Nah, kadang-kadang waktu di puncak bisa untuk meredam birahinya, akhirnya bisa birahinya yaitu pas gacornya itu bisa stabil. Nah, untuk awal-awal yang 86 ini, untuk durasi waktu pertama kena itu ya durasinya nggak terlalu panjang lah, M3 lah, bisa dikatakan M3. Nah selama sampai perjalanan 1,5 tahun ini ya alhamdulillah bisa. Kemarin waktu main di Madura itu bisa keluar 2 menit. Nah itu untuk durasi. Memang untuk perawatan labet betina ini nggak gampang lah, banyak pusingnya, banyak berpikirnya lah. Nah itu memang resiko dan itu merupakan tantangan kita. Bagaimana caranya kita bisa
memperoleh hasil maksimal. Nah, itu tantangan-tantangan itu ya alhamdulillah selama 1,5 tahun ini bisa saya kerjakan, dan mudah-mudahan terus dengan bisa munculkan gajo-gajo yang lain dengan lebet-lebet betina yang lain. Selama ini dengan treatment selama ini untuk yang 86 bisa tak praktekkan untuk lebet-lebet betina yang lain yang di rumah. Demikianlah sharing dari saya ini untuk burung yang 86. Semoga bermanfaat, dan yang paling utama dari semua yang saya bicarakan tadi yaitu gimana cara menemukan atau menyimpulkan titik-titik dari titik birahinya burung itu, gimana cara mengatasinya, titik gacornya juga, gimana cara menyetabilkan titik gacor itu, dan semua itu bisa kita lihat dari perilaku burung itu. Tidak gampang untuk menyetabilkan burung itu, yaitu kita harus paham titik-titik itu yang harus kita pahami untuk perlakuan burung ini. Hobi kicau, salam gacor. Didukung oleh jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silakan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.